kabar saudara? Salam sehat untuk kita semua. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang submateri pokok 2, yaitu analisis data kasus campak dan rubella. Tahapan ini harus dilakukan dengan baik dan benar sesuai pedoman yang ada. Pengolahan data di sini adalah bagaimana melakukan manajemen data yang telah dikumpulkan pada pokok bahasan sebelumnya melalui proses perekaman data, validasi data, transformasi data, visualisasi data, dan pengolahan data sesuai tujuan analisis data. Analisis data dilakukan secara sederhana atau deskriptif dan kompleks atau analitik. Untuk di level puskesmas, dilakukan menurut variabel waktu, tempat, dan orang serta faktor risiko penyakit campak dan rubella. Mengapa perlu dilakukan analisis data surveillance campak? Hal ini dilakukan untuk 1. Mengevaluasi kinerja program surveillance dan imunisasi. 2. Memantau kemajuan dalam eliminasi campak. Rekomendasi disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dengan prinsip-prinsip memberikan rekomendasi sebagai berikut. 1. Berbasis fakta. 2. Spesifik. 3. Dapat dilaksanakan. 4. Cost efektif. 5. Bisa diterima. Indikator hasil belajar. Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu melakukan analisis data kasus campak dan rubella. Submateri pokok 2. Berikut ini adalah submateri pokok 2. A. Pengolahan data. B. Analisis data. C. Rekomendasi. Materi ini sangat menarik bila kita pelajari secara lebih intens. Jadi tetaplah semangat untuk memulai pembelajaran ini. Yuk, kita mulai tahap demi tahap pembelajaran tentang analisis data pada materi pokok 2. Tetap semangat. Analisis data. Mengapa perlu dilakukan analisis data surveillance campak? Analisis data surveillance campak perlu dilakukan karena 1. Evaluasi kinerja surveillance campak. 2. Mengevaluasi program imunisasi. Menentukan daerah risiko tinggi untuk menentukan perlunya imunisasi tambahan seperti crash program atau imunisasi kejar. Mengevaluasi dampak imunisasi terhadap penurunan kasus campak. Mengevaluasi manajemen vaksin atau efikasi vaksin. 3. Memantau kemajuan pencapaian eliminasi campak. Tahapan analisa data surveillance. Kejadian campak atau masalah. What? Apa kejadiannya? Who? Siapa yang terdampak? Where? Di mana lokasinya? When? Kapan kejadiannya? Penyebab. Why? Kenapa bisa terjadi? Cegah penularan jangka pendek dan jangka panjang. How? Bagaimana cara mencegah atau penanggulangannya dalam jangka pendek dan jangka panjang? Pengolahan dan analisis data rutin di puskesmas. Setiap adanya satu kasus campak, lakukan kajian epidemiologi dan faktor risiko, evaluasi cakupan imunisasi di daerah kasus. Hasil kajian didiskusikan dengan pengelola imunisasi puskesmas. Saat pelacakan kasus, juga identifikasi faktor risiko lain di wilayah kasus. B. Setiap minggu dilakukan analisis data untuk mengetahui adanya peningkatan kasus berdasarkan wilayah kejadian, juga untuk mengidentifikasi jika adanya KLB. Analisis data berdasarkan orang, tempat, dan waktu. C. Setiap bulan dibuat rekapitulasi dan penyajian data menurut variabel epidemiologi. D. Hasil kajian dipergunakan untuk menentukan rencana tindak lanjut program surveillance dan imunisasi. Hasil analisis data disampaikan pada saat kegiatan mini lokarya lintas program dan lintas sektor. Pengolahan dan analisa data. Dalam menganalisa data kasus campak selalu berdasarkan variabel epidemiologi yang dihubungkan dengan faktor risiko, yaitu
Variabel orang, gambaran kasus menurut kelompok umur dan status imunisasi. Variabel waktu, tren atau kecenderungan kasus campak, hubungkan dengan cakupan imunisasi MR02. Pola musiman kasus per bulan, mingguan, bulanan, atau tahunan. Variabel tempat, distribusi kasus campak berdasarkan desa dalam bentuk peta tempat atau peta titik lokasi kasus, yang dikombinasikan dengan area peta cakupan imunisasi per desa selama 5 tahun terakhir. Analisa faktor risiko, yaitu status imunisasi kasus dan cakupan imunisasi di desa kasus dan desa terisiko di sekitarnya. Analisa data campak menurut variabel orang. Analisa data campak menurut orang yang lazim dilakukan ada 2 variabel, yaitu 1. Analisa kasus campak menurut umur. Identifikasi kelompok umur yang menderita kasus campak ini berguna untuk menentukan usia sasaran untuk mendapatkan imunisasi campak tambahan. Evaluasi dampak kampanye imunisasi campak maupun imunisasi rutin dengan menghubungkan umur sasaran dan kelompok umur kasus campak. 2. Analisa kasus campak menurut status imunisasi. Menilai kualitas vaksin. Melihat kelompok umur yang paling banyak yang belum mendapatkan imunisasi atau untuk menentukan sasaran imunisasi tambahan. Menilai kualitas pencatatan dan pelaporan cakupan imunisasi campak. Analisa data campak menurut variabel waktu. Grafik campak menurut minggu untuk kewaspadaan dini KLB. Grafik campak menurut bulan untuk melihat pola musiman kasus. Biasanya musiman campak dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat seperti tahun baru, lebaran, atau perayaan 17 Agustus. Analisa data yang dilakukan dapat mengetahui pola musiman kasus di daerah masing-masing, juga mengetahui siklik kasus campak per tahun. Grafik campak per tahun dihubungkan dengan cakupan imunisasi untuk mengetahui korelasi tren kasus dengan cakupan imunisasi. Peningkatan kasus setiap 6 tahun, artinya crash program imunisasi bisa direncanakan sebelum kasus meningkat. Penentuan kelompok umur berdasarkan analisa kelompok umur. Analisa tahunan juga untuk melihat siklik atau siklus tahunan kasus untuk merencanakan imunisasi tambahan. Daerah berisiko adalah 1. Semua desa yang ada kasus. 2. Semua desa yang cakupan imunisasi rata-rata selama 5 tahun kurang dari 80%. 3. Desa yang cakupan imunisasi rendah, namun tidak ada kasus campaknya. Ini kemungkinan surveillance yang tidak sensitif. 4. Desa cakupan imunisasi tinggi, tetapi kasus campak juga tinggi. Masalah pencatatan dan pelaporan luar biasa. Saudara telah berhasil mempelajari submateri pokok 2 dan telah memahami semua penjelasan. Tentunya ini sangat bermanfaat untuk menambah dan memperkaya pemahaman saudara tentang analisis data, kasus campak dan rubella. Marilah kita lanjutkan pembelajaran submateri pokok 2 selanjutnya yang lebih menarik lagi. Selamat belajar!